akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, yang mengandung fitnah, yang provokatif, dan saya minta yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Kejengkelan Presiden Joko Widodo ini bukan tanpa dasar, sebab informasi hoaks yang umumnya berisi hasutan, fitnah, kebohongan, hingga ujaran kebencian dalam media sosial atau medsos telah berulang kali mengancam persatuan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa kejadian terakhir di berbagai daerah membuktikan hal itu, mulai dari kericuhan di Tanjung Balai sampai pembakaran 120 rumah di Jawa Barat. Belakangan perkembangan konten hoax atau berita palsu ini memang mengkhawatirkan. Namun demikian, sebagian kalangan menilai tindakan represif pemerintah terhadap pengguna media sosial juga bisa mengancam kebebasan berpendapat. Kan pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan, sudah ada undang-undang, ya. Itu aja dijalankan, nggak usah repot-repot nambahin aturan-aturan baru, gitu, yang justru membuat masyarakat bingung. Contohnya akan memantau WhatsApp, chatting dan lain-lain. Oke. Yang dipantau yang mana sih? Cara mantaunya gimana? Itu nggak jelas sampai hari ini. Gitu. Tapi statementnya sudah dikeluarkan. Publik mengkritisi pemerintah itu wajib, tapi mengkritisi wakil rakyat itu wajib, haknya malah, ya kan? Itu hak. Jadi kalau disampaikan juga dia menjalankan haknya, boleh banget. Malah kalau itu disarankan. Kenapa? Karena kita bayar pajak. Sementara sudah sejak akhir 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah menindak beberapa situs berita yang dianggap berkonten negatif. Ada situs, kalau situs itu paling mudah ya dilakukan perlakuan. Kita bisa lakukan penapisan. Tentu ada kriteria yang berdasarkan Undang-Undang ITE, berdasarkan legislasi maupun berdasarkan regulasi. Itu bertentangan, itu bisa langsung ditindak. Kalau di media sosial, itu media sosialnya, kemudian chattingnya, cara penanganannya berbeda. Tapi kembali, kalau ranah publik dipisahkan dengan ranah privat dong. Nanti semua ranah privat merasa saya dimata-matain, yang enggak lah. Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi konten hoax di media sosial ini? Sebab suka atau tidak, harus diakui, upaya menanggulangi berita hoax ini bakal bersinggungan dengan kebebasan berpendapat. Padahal konstitusi menjamin setiap warga negara untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk mengkritisi pemerintah. Mari kita ikuti diskusi Indonesia Lawyers Club malam ini. Tepuk tangan buat Trias, Angga dan Jarod. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong, ku tak percaya. Bicaramu tegas selalu, tapi membuat semua ragu. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong, benci jadinya. Tertangkap basah dirimu ketika semua palsu. Ku tak suka punya teman tapi menyebar berita hoax. Ku tak mau punya teman yang noraknya seperti kamu.
noraknya seperti kamu. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong, infomu palsu. Selamat tinggal temanku, tiada maaf bagimu. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya teman tapi menyebar berita hoax. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya teman yang noraknya seperti. Ku tak suka, tak suka, tak suka punya teman tapi menyebar berita hoax. Ku tak mau, tak mau, tak mau punya teman yang noraknya seperti kamu. Bohong, bohong, bohong. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Hoax versus kebebasan berpendapat. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, akhirnya malam ini kita ketemu kembali di ILC. Selamat Tahun Baru dan selamat Natal bagi yang merayakan. Saya perlu mengklarifikasi bahwa ILC saya liburkan dari akhir November, bukan karena dilarang pemerintah dan juga bukan karena KPI. Kasihan juga KPI dibully habis, dikira melarang-larang ILC. Insya Allah sampai hari ini kebebasan untuk berbicara, menyampaikan pikiran masih dihormati oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk itu. Sebab kalau kebebasan berpendapat dan berpikir sudah diregutkan dari kita, maka kita ibaratnya menjadi bisu dan bodoh, bagaikan domba-domba yang digiring ke tempat pemotongan, kata George Washington, presiden pertama Amerika. Karena itu kita harus bersyukur kebebasan berpendapat tidak pernah dicabut di negara ini. Tapi sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Deddy Dukun. Yang membawakan lagu Bohong sesuai dengan judul malam ini, Hoax, atau orang kita nyebutnya Hoax. Yang benar Hoax. Hoax ini betul-betul sudah merambah. Dan tadi sudah ditunjukkan bahwa telah menimbulkan konflik, perpecahan di kalangan anak bangsa. Dan tentu saja melemahkan bangsa kita. Dan bukan tanggung-tanggung, hampir semua masyarakat digoyang dengan
hoax. Walaupun sebetulnya hoax ini mungkin sudah ada dari zaman Nabi Adam. Galileo pun yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, dulu itu dikira dia hoax dan dipaksa minum racun. Dan panjang sejarahnya hoax itu di dunia ini. Amerika pun menyerang Irak, mengeluarkan hoax duluan bahwa di situ ada nuklir dan senjata kimia. Bertahun-tahun sebelumnya Amerika menyatakan menang di Vietnam, padahal sebenarnya mereka kalah. Jadi hoax bukan hanya dari publik, bukan hanya dari rakyat, tapi bisa juga dari superpower yang ada. Sehingga kita memang rumit menggolongkan mana yang hoax atau mana yang tidak. Karena seperti Galileo tadi, ternyata dia benar. Zaman berubah dan dia ternyata benar. Dulu alien di Amerika selalu dibilang hoax. Sekarang Amerika sendiri yang bikin badan untuk meneliti alien. Benarkah alien ada? Dan kita jangan lupa bahwa orang-orang terkenal seperti Jackie Chan, Mr. Bean, bahkan Schumacher berkali-kali dikabarkan meninggal dunia. Ternyata masih hidup saja. Itulah hoax. Tapi kalau sudah membahayakan bangsa dan keamanan, saya kira memang layak ada penanganan secara hukum. Dan karena itu malam ini kita undang Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menjelaskan polisi beliau. Yang juga nanti saya akan tanya dari Mabes Polri bagaimana penanganannya. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Karni. Mengenai hoax, ya, ini sebetulnya kalau kita melihat itu ada semacam dari masyarakat, ya, distrust dari masyarakat terhadap media-media yang dikatakanlah selama ini menjadi sumber informasi ataupun rujukan informasi bagi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian timbulnya media sosial membuka ruang baru, kesempatan bagi siapa untuk mencari informasi sekaligus melempar informasi. Nah, di dunia media sosial ini boleh dikatakan berbeda dengan media mainstream. Kalau media mainstream katakanlah media cetak, ya, yang mengacu kepada undang-undang pers, yang Dewan Pers mengatakan harus tersertifikasi, gitu ya. Dan kita tahu kalau kita media mengacu kepada undang-undang dasar ini, tersertifikasi itu artinya dia berbadan hukum, kemudian jelas penanggung jawab redaksinya, alamatnya jelas, itu kurang lebih, dan runtutannya adalah nanti karyawannya harus juga diberi kompensasi yang sama dengan upah minimum provinsi misalkan, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa dari 43.000, kurang lebih di tengah raya ada 43.000 yang masuk kategori media online, ya, atau menyatakan diri media online, tetapi tersertifikasi kurang dari 300. Ini yang menjadi PR kami diskusi dengan Dewan Pers bagaimana menyelesaikan ini. Ini salah satu penyebabnya adalah penyebab dari ramainya hoax di Indonesia ini. Ya. Nah, melihat ini pemerintah, ya, mengacu kepada undang-undang yang ada, tadi undang-undang pers, undang-undang ITE. Undang-undang ITE ini kan sebetulnya juga dipakai menjadi rujukan untuk memberi nilai tambah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi banyak orang melihatnya bahwa ini adalah alat untuk katakanlah merespon terhadap hoax ini. Ini ada kejadian kebetulan, ya, revisi undang-undang ITE ini
disahkan akhir November 2016 kemarin. Setelah rame-rame ada 411 dan lain sebagainya. Jadi publik ataupun ada yang memelintir bahwa undang-undang ini dikeluarkan untuk melawan hoax ini. Padahal undang-undang itu, asalnya itu undang-undang ya, tahun 2008. Setahun kemudian 2009 bahkan sudah ingin direvisi karena ada yang beberapa pasal-pasalnya memang tidak sesuai saat itu. Kemudian masuk prolegnas, sampai keluar prolegnas lagi, tahun 2015 pemerintahan Pak Jokowi JK ini masuk lagi ke prolegnas. Desember 2015 amanat presiden yang dikeluarkan dikirim kepada DPR, 2016 dibahas dengan DPR, selesai itu. Jadi 2016 November baru selesai. Itu kejadian kalau menurut saya kebetulan Allah hanya mengizinkannya bulan itu baru selesai, Bang Karni gitu loh. Tapi ini dianggapnya bahwa ini adalah untuk memberantas kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Itu kejadian yang berkaitan dengan undang-undang ITE. Kemudian juga ada isu mengenai Basinas, Badan Siber Nasional. Ini juga dianggapnya untuk memberangus dan lain sebagainya. Basinas itu dari tahun 2015 awal, kebetulan saya yang sampaikan pada Presiden betapa pentingnya kita mempunyai suatu bisnis proses yang mengantisipasi ancaman siber ini. Ya, kalau kita lihat, mungkin salah satunya kita bisa lihat di Lebak Bulus di Kementerian Pertahanan, itu setiap saat, setiap detik itu setidaknya malware itu masuk ke Indonesia, baik dari Amerika Selatan, baik dari negara Asia, ya, kemudian juga dari negara Eropa. Bahkan mereka menggunakan seperti main kerambol itu proksi ke negara lain masuknya ke Indonesia. Ini yang harus kita antisipasi, tapi rame lagi Basinasnya. Jadi mohon Basinas itu memang sudah disiapkan sejak lama, bukan untuk merespon terhadap gegap gempitanya dunia maya di Indonesia saat ini. Dan kebijakan pemerintah ya dari kami itu tidak melihat kalau ada situs atau media sosial atau messaging system itu punya siapa, terafiliasi siapa. Tapi yang penting kontennya. Selama kontennya bertentangan dengan aturan, dengan undang-undang, ya kita harus beri treatment. Bisa hanya sekedar penapisan, tapi bisa juga berlanjut ke penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita juga tidak pandang bulu istilahnya punya siapa, yang penting kontennya bertentangan dengan aturan yang ada. Karena kita kan ada undang-undang pornografi, jelas sudah pasti diblok. Ya, kita tidak boleh judi di Indonesia, aturannya jelas itu diblok gitu loh. Nah kalau ragu-ragu kita biasanya masuk ke panel. Panel ini panel ahli, jadi dari prominent person di Indonesia kita undang, kita minta pendapatnya. Itulah kira-kira kebijakan secara umum bagaimana kita menangani konten-konten di dunia maya. Makasih Pak. Ya, tapi kan memang sejak 411, 212 itu tindakan Pak Menteri paling banyak untuk media-media online tersebut. Yang di luar porno dan judi lah. Tidak juga. Kalau saya lihat dari sisi angka, yang mendominasi masih tetap yang namanya pornografi, perjudian. Memang ada yang berkaitan dengan berita-berita, media ataupun situs yang berkaitan dengan pelanggaran pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang ITE. Itu saja. Dan jumlahnya juga nggak banyak. Kalau seingat saya nggak sampai 100. Dan ada tuduhan ya bahwa Pak Menteri itu lebih keras sama media-media yang berbau Islam dibanding yang non-Islam. Tidak, bagi saya terafiliasi dengan siapa, agama apapun, tidak saya pedulikan. Yang penting kontennya. Ya, saya tidak perlu sampaikan di sini media yang terafiliasi atau dianggap non-Islam. Medianya, situsnya apa saja. Ini nanti tambah ribut lagi. Dan saya tidak pernah mempublikasikan ya situs-situs tertentu yang terafiliasi dengan agama atau kelompok tertentu gitu loh. Karena kebijakan saya tidak mempublikasikan itu. Tapi untuk mempertanggungjawabkan ya public accountability Kominfo, itu bisa dilihat di situsnya Kominfo setiap bulan berapa yang ditapis, kategori apa gitu loh. Tapi per individunya kami mempunyai kebijakan tidak mendisclose keluar gitu loh. Nah kemarin kebetulan rame ada di media karena katanya ada teman media yang meminta konfirmasi kepada Kepala Biro Humas kami. Ini ada 11 ini, betul tidak? Nah Kepala Biro Humas kami kan
orangnya jujur misalkan kayak gitu ya. Jadi dibilang, oh iya gitu aja. Jadi rame lah itu kemana-mana gitu loh. Yang ingin saya tanyakan, apa kriteria untuk diblok itu atau dilarang atau di ban, dan kemudian di luar OX ya, apalagi yang dilarang, dan kemudian kenapa nggak ada prosedur orangnya dipanggil dulu, jangan-jangan penilaian dari kementerian sendiri yang keliru. Begini, dalam menapis ini Kominfo menerima masukan dari beberapa pihak. Yang pertama tentunya dari kementerian dan lembaga yang punya otoritas. Contohnya masalah radikalisme dan terorisme. Ya, saya berikan karpet merah kepada Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BNPT. Tidak harus ke saya, tapi langsung kepada pelaksana di lapangan. Jadi kalau diterima dari mereka yang 3 tadi, langsung blok aja. Kenapa? Kalau terorisme Pak Bang Karni ya, kita kan deal dengan sesuatu dengan orang yang tidak memberitahu kapan mau melaksanakan, di mana mau melaksanakan. Jadi kita juga tidak boleh melalui prosedur yang berbelit-belit gitu. Nah, itu langsung. Kemudian kriteria yang lain itu ada di dalam pasal 27, 28, 29 Undang-Undang ITE semua. Apakah itu dengan pencemaran nama baik ataupun dengan kebohongan, sara, judi, dan lain sebagainya. Jadi kriterianya adalah masuk ke kriteria sana. Dan itu selain dari usulan dari kementerian atau lembaga, juga dari laporan masyarakat. Masyarakat juga bisa melaporkan, gampang kok melaporkannya. Sama seperti melakukan tagging atas Twitter atau Facebook. Ya. Ini ke Kominfo, masuk ke situs Kominfo, ada box di sana, ada aduan konten, klik itu, laporan namanya siapa, kemudian situsnya apa yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Mudah kok laporannya, karena memang kita sediakan layanan ini bagi masyarakat. Enggak ya, katanya AAGIM itu media online-nya udah di-ban. Ketika dia protes, disadari bahwa dia tidak perlu di-ban, dan kemudian diizinkan lagi. Di kami ada proses normalisasi, Bang Karni. Jadi kita ini kan menapis ini bukan hanya menghukum, tapi bisa kita gunakan sebagai proses pendidikan, edukasi. Artinya apa? Kalau ada situs ya yang katakanlah konten isinya ada 100, tetapi hanya 1-2 konten yang bertentangan dengan undang-undang atau dengan aturan, ya kita bicara baik-baik, turunkan dong, take down kontennya. Kemudian nanti jangan lagi ya, kalau janji jangan lagi, kita bisa normalisasi lagi. Kecuali melakukan lagi berkali-kali, baru kita blok permanen gitu loh. Jadi ada proses itu, ada proses normalisasi. Terkait dengan AAGIM, memang kami lakukan itu. Tapi juga setelah itu kami normalisasi. Karena kan kami juga mendapatkan masukan mengenai situs-situs tersebut dari kementerian atau lembaga yang lain. Artinya ada kekeliruan ketika melarang AAGIM atau memblok. Saya harus percaya kepada kementerian atau lembaga yang punya otoritas. Ya, kami tidak perlu mempertanyakan lagi dong. Yang terakhir itu pengawasan Sibernas tadi, Basinas tadi, itu sejauh mana? Apa betul WhatsApp antar kita itu juga dimonitor? Sebentar, ada rame itu yang Wantanas Big Data dan sebenarnya itu saya katakan bohong itu. Itu isu tahun 2015, Kominfo sudah membuat press release bulan Oktober 2015. Kemarin Oktober 2016 muncul lagi gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa. Kemudian yang tadi yang kedua mengenai pengawasan, kita mengetahui ada ranah publik dan ada ranah privat. Ya. Dan kalau ranah privat, ngapain kita kayak kurang kerjaan untuk melototin yang terjadi di situ. Kecuali itu sudah dinyatakan masuk kepada proses hukum. Kalau proses hukum itu kan kita bantu trace back ini dari mana awal dan lain sebagainya. Tapi itu dipisahkan dulu, itu ranah privat. Kita tidak masuk ke ranah privat kecuali dia masuk proses hukum. Kalau publik ya nggak ada masalah, namanya juga ranah publik, Bang. Jadi kalau kita persentase yang banyak itu yang hoax kah atau yang menyebarkan kebencian dan sara, yang mana yang lebih banyak? Yang diblok?
Sampai saat ini yang kami blok itu ada 700 kurang lebih 780.000 situs. Tapi dari 780.000 saya katakan 90% adalah pornografi. 90%. Ya, yang lainnya ada perjudian, peredaran obat dan makanan. BPOM selalu menyampaikan kepada kami, ini loh, daftar situs-situs yang mengedarkan obat dan makanan yang tidak sesuai standar yang tercatat di BPOM. Jadi banyak yang lainnya gitu. Ya kalau yang 90% tadi udahlah, itu pasti rakyat mendukung semua. Yang persoalan kan yang 10% ini nih. Ini persentasenya berapa ini namanya? Perjudian? Ya. Perjudian juga kita dukung. Pornografi kita dukung. Ya kalau yang namanya berkaitan dengan yang rame-rame kemana sih kecil. Kalau yang dikhawatirkan masyarakat ini yang kritis juga ikut dilibas. Oh enggak lah. Ya, pemerintah tidak melarang kritik. Pemerintah itu menghormati kebebasan berekspresi. Tahun ini Bang Karni, bulan Mei kita menjadi tuan rumah World Press Freedom Day. Kebetulan saya ketua pelaksananya. Jadi saya katakan bahwa pemerintah ini terbuka terhadap kritik dan tidak akan membungkam kebebasan pers. Ada berapa banyak yang kena hoax itu dia di ban? Sebentar, kalau hoax itu di media sosial, yang kena tapis kebanyakan di situs. Nah, hoax ini tergantung. Hoax ini kalau pada umumnya dua besar, Facebook dan Twitter. Dan Facebook dan Twitter, kalau misalkan itu take down, dicabut dari peredarannya Facebook dan Twitter, itu bisa pemerintah yang minta, bisa masyarakat yang minta. Seperti yang terakhir ini saya ditanya terus mengenai, Pak, pemerintah itu take down yang Twitter, yang Bapak siapa gitu kan. Saya katakan saya tidak, saya cek juga tidak. Setelah saya cek rupanya memang masyarakat yang men-take, ya, karena kan ada klasifikasinya bahwa ini hate speech atau apa. Jadi masyarakat sendiri, saking banyaknya masyarakat Indonesia yang meminta Twitter untuk take down, ya oleh Twitter di take down. Jadi belum tentu pemerintah yang melakukan itu. Jadi mungkin lebih banyak masyarakat. Karena memang yang paling berbahaya itu yang bohong tadi, Pak. Ya, media sosial. Dan lebih media sosial. Tapi itu bukan yang di-ban oleh Kominfo dong. Belum tentu. Tapi yang terakhir yang ramai Bapak X itu bukan Kominfo gitu loh. Oh, yang itu aja yang bukan Kominfo. Yang saya tahu pasti gitu. Baik, pemirsa. Jadi memang hoax itu berbahaya, walaupun itu tidak di-ban lebih banyak oleh Kominfo, tapi oleh yang punya sendiri, yaitu Twitter atau Facebook. Karena kalau kebohongan itu diucapkan terus-menerus, maka dia akan menjadi kebenaran. Lenin, kita rehat sejenak.